Ini adalah aplikasi untuk penggunaan di spa. Yang pertama di sini ada sign in dan status room. Kalau kita klik status room, maka akan muncul jendela baru, yang mana jendela ini akan memperlihatkan daripada status room yang sedang dipakai. Apakah sedang kosong, ataukah sedang isi, ataukah 15 menit lagi akan habis waktunya, ataupun sedang rusak ya. Kemudian selanjutnya di login ini, Anda bisa masukkan login dengan email dan password yang nanti bisa dimasukkan di admin ya. Kemudian kita klik sign in. Di halaman dashboard ini akan terlihat seperti ini ya. Jadi di sini kita bisa melihat mana room yang aktif dan mana room yang tidak aktif, dan bisa mengaktifkan room tersebut dari contohnya di sini room 1 tadi sedang dibersihkan, sekarang sudah selesai dibersihkan, kita bisa klik aktifkan, sekarang sudah ready ya. Dan di sini ada dua tombol, VD dan OO. VD jika misalkan room tersebut ingin dibersihkan, maka kita klik VD. Dan jika room itu rusak, maka kita bisa klik OO. Maka bisa kita lihat di sini room 1 sedang dibersihkan, room 2 rusak, room deluxe 5 rusak. Selanjutnya, untuk memasukkan transaksi, kita bisa masuk ke menu POS. Di menu POS ini banyak produknya ya, hanya saja di sini tidak ditampilkan semua produknya. Teman-teman bisa langsung klik di sini, misalkan kita mau room ya, maka di sini akan tampil room-room yang ada. Oke, yang pertama klik tanda tambah dibuat nota baru. Jadi ketika awal kali datang customer, kita klik buat nota baru, kemudian kita klik di sini, kita cari misalkan menggunakan room berapa? Room 4 gitu ya. Room 4. Oke, di sini room 4 tidak ada ya. Di sini adanya room 3 ya. Room 3. Ini ada room 3. Ini ada room biasa dan room lanjutan ya. Dan harganya pun bisa kita bedakan. Jadi room biasa itu adalah room di awal kali pemesanan. Kemudian ketika sudah 1 jam berlanjut, kita bisa meminta kepada customer ataupun mengkonfirmasi kepada customer apakah akan dilanjut atau tidak gitu ya. Jika misalkan akan dilanjut, kita bisa lanjutkan ke room 3 lanjutan ya, yang ini. Kalau misalkan di awal kali, kita klik yang atasnya dulu ya, misalkan room 3. Kemudian di sini ada jumlah, kemudian mulainya kapan, jam berapa, tanggal berapa, terapisnya siapa. Kemudian di sini ada diskon ya. Sini saya tidak memasukkan dulu diskon, apakah average atau tidak, saya tidak dulu ya, tidak ada diskon. Kita submit, dan sekarang masuk di sini ada tanda tombol hijau yang berkedip-kedip, tandanya room tersebut terisi. Nanti kalau sudah 15 menit akan habis, dia akan kuning, dan jika sudah habis akan menjadi merah, begitu ya teman-teman ya. Oke, kemudian setelah itu kita bisa tambahkan yang lainnya, misalkan ingin mendapatkan aromaterapi ya. Di sini ada aromaterapi lavender ya. Terus terapisnya siapa? Kita submit lagi. Di sini bisa kelihatan totalnya adalah 305.000 ya, tapi ini belum dibayar ya. Kemudian cara bayarnya gimana? Cara bayarnya gampang. Kita langsung aja klik bayar. Sini bisa cash atau debit card atau credit card atau cash dan debit card atau cash dan credit card atau debit card dan debit card dan credit card atau credit card dan credit card. Misalkan dia membawa uang cash tapi tidak cukup, dia membawanya cash dan debit card ya. Kita bisa klik 2, kemudian nominalnya di sini kan 305, misalkan cashnya dia membawa 100.000, kemudian yang lainnya adalah debit card ya dengan nominal sisanya. Di sini sisanya berarti tinggal 205.000 ya. Kita masukkan nominalnya 205.000. Misalkan kartunya adalah ini, saya contoh saja, ini sudah 0 ya, kembaliannya 0, kemudian kita submit, dan nanti akan di print dengan printer kecil ya, jadi nanti struknya bentuknya kecil begitu ya. Ini hanya contoh karena saya tidak langsung dimasukkan ke printer kecil ya, jadi tulisannya gede biar kebaca juga oleh teman-teman sekalian. Nah di sini ada kembaliannya, kemudian setelah di print kita bisa lihat hasilnya yang tadi di menu laporan, kemudian transaksi. Nah, di sini bisa kita lihat di hari ini mendapatkan pemasukan dari room 3 dan juga aromaterapi lavender ya. Terus kemudian kita masuk lagi tadi POS ya. Kalau kita lihat POS yang tadi, yang transaksi sebelumnya di sini hilang. Kalau kita pengen tahu hari ini ada transaksi apa saja, kita bisa klik di sini ada transaksi sukses dan transaksi pending. Kita klik transaksi pending. Kita klik transaksi sukses. Maka di sini ada nota yang tadi sudah kita bayar ya. Kita klik, nah ini bisa terlihat lagi, dan kita bisa print lagi di tombol yang ini. Di aplikasi spa ini juga kita bisa melihat laporan room, jadi room mana aja yang udah laku ya. Contohnya di sini ada room 3 standar laku 1 kali nih ya, laku 1 kali hari ini kan, tadi saya cuma masukkan 1. Nanti kalau misalkan hari ini lakunya 10 kali, maka di sini pun akan 10 ya teman-teman. Jadi bisa ketahuan nih. Nah biasanya nih ya, ketika room tersebut dipakai oleh seseorang, maka pastinya akan ada terapis yang masuk. Nah terapis ini juga nanti
akan diketahui dia mendapatkan berapa rupiah gitu ya, fee-nya gitu ya, fee-nya berapa rupiah. Jika nanti di sana ada trainer, trainernya juga berapa rupiah. Jika nanti di sana ada sales, salesnya juga berapa rupiah. Tapi kalau misalkan tidak digunakan tidak apa-apa. Ini trainer dan sales ini hanya opsional. Jadi nanti hanya terapisnya aja yang dimasukkan. Gitu. Nah di sini juga nanti bisa melihat penghasilan karyawan. Nah ini penghasilan karyawan ya teman-teman ya. Nah ini contohnya. Ini karena masih ada trainer dan sales produk ya, tapi kita nolkan. Jadi di sini kelihatan ada trainer dan sales produk. Mungkin nanti kalau teman-teman tidak memakai trainer dan tidak ada salesnya, nanti di sini hanya terlihat terapis aja. Di sini kelihatan terapis Kania. Ya, dia telah melakukan pelayanan di room 3 dengan komisi 30.000. Juga di sini sama ya, melakukan terapi aroma lavender dengan komisi 5.000. Nah, jadi di sini kita bisa tahu laporan karyawan. Nanti laporan karyawan ini atau gaji karyawan ini akan saya buatkan API jika memang dibutuhkan. Misalkan suatu hotel ataupun suatu manajemen sudah mempunyai aplikasi HRD, Human Resource Development, ataupun aplikasi yang lain tentang payroll, dan dia ingin integrasi dengan aplikasi ini. Nanti bisa saya buatkan API-nya agar bisa ditarik ya datanya ke aplikasi yang bersangkutan. Kemudian di sini pun kita bisa melakukan pembelian ke supplier teman-teman. Ada di transaksi pembelian dan ini bisa membeli. Misalkan tadi kita butuh aroma terapi ya, aroma lavender apa gitu ya. Kita bisa melakukannya di sini. Suppliernya nanti siapa, kita submit ada PPN atau tidak. Terus nanti bisa kita masukkan produk-produknya apa saja yang kita pesan dari supplier gitu ya. Jika ada batch yang bisa dimasukkan, jika tidak ada biarkan aja. Kalau misalkan ada out of date-nya dari produk tersebut juga masukkan. Kalau misalkan ada quantity berapa botol gitu ya. Karena ini aromaterapi lavender biasanya botolan. Jadi ini bisa teman-teman masukkan di sini ya. Kemudian setelah dimasukkan nanti bisa juga langsung di payment di sini dibayar ya. Begitu juga jika ada F&B bisa dimasukkan ke transaksi F&B, kemudian kita klik new, sini keperluannya apa, barangnya apa, pilih unitnya, botolnya apa, ataupun kilogram atau apa, bisa dimasukkan ya teman ya, kuantitinya berapa gitu ya, nominalnya juga berapa, kita pakai. Jadi teman-teman bisa melihat neracanya, di sini ada pemasukan 305, pengeluarannya 0 ya, di sini ada penarikan, refund, pembayaran ke supplier, dan yang lain-lainnya di pengeluaran. Nanti bisa terlihat produk terjualnya berapa, laba ruginya berapa. Terus di sini juga ada laba ruginya teman-teman ya. Ini laba ruginya bisa teman-teman lihat seperti ini. Nanti kalau misalkan ada perubahan, formatnya misalkan berbeda, inginnya seperti apa, jadi bisa dikustomisasi. Di sini juga ada laba rugi yang nanti bisa dikustomisasi tampilannya ya, ataupun perhitungannya seperti apa. Jika berbeda bisa di require aja. Kemudian juga ada laporan produk masuk ya. Laporan produk masuk ini dari pembelian, teman. Kita bisa melihatnya di menu ini. Dan juga di sini ada laporan penjualan bagaimana tadi yang sudah diperlihatkan ya. Demikian tutorial singkat ini. Jika ada pertanyaan atau keluhan bisa langsung ditanyakan kepada admin ataupun kepada marketing yang bersangkutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.